Selamat siang. Kita lanjutkan untuk kuliah termodinamika teknik kimia ya. Kita sampai pada chapter 7 di kuliah pada pertemuan yang ke-12 ini ya. Di chapter 7 ini kita akan bahas tentang application of thermodynamics to flow process. Jadi di sini kita akan bahas perhitungan entalpi, entropi, kemudian kerja ya, tapi untuk aplikasi-aplikasi seperti turbin, kompresor ya. Ini akan kita bahas di chapter 7 ini ya. Nah, thermodynamic analysis of flow processes ini biasanya sering dipakai untuk proses-proses yang melibatkan gas ya, ya, atau uap ya, atau yang fluida yang superkritis ya. Nah, di sini kita akan membahas analisis termodinamik ya, meliputi entalpi, entropi ya, untuk aplikasi pada aliran ya, aliran dalam suatu pipa ya misalnya. Kemudian throttling ya karena ada perubahan tekanan. Kemudian nozzle ya. Kemudian turbin, expander ya. Kemudian ada kompresor dan pompa ya. Ini yang akan kita bahas ya. Baik, kita mulai dari section 71 ya. Section 71 ini kita bahas tentang duct flow of compressible fluid. Jadi fluida yang compressible atau gas ya, yang mengalir pada ducting ya. Di sini sebenarnya berlaku momentum balan ya. Namun momentum balan ini kan bukan bagian dari analisis termodinamika ya. Nah, kalau yang kaitannya dengan termodinamika ini adalah perubahan-perubahan tekanan ya, velocity, kemudian cross sectional area dari ductingnya, entalpi, entropi, specific volume ya, dan seterusnya. Oleh karena itu di sini kita akan mempelajari kondisi-kondisi atau analisis ya, yang bersifat misalnya adiabatis, steady state, kemudian hanya satu dimensi saja alirannya, kemudian di sini mungkin no shaft work, tidak ada kerja ya untuk yang sistem aliran ini ya, beda dengan yang turbin nanti. Kemudian tidak ada juga perubahan energi potensial ya, itu diabaikan ya, atau dianggap tidak ada. Oleh karena itu dari energi balan, dari persamaan 2.31 Q ya, Ws ya, panas, kerja, dan delta Z itu diabaikan atau di setting sama dengan 0 ya. Di persamaan 2.31 ini adalah persamaan neraca panasnya ya, sehingga persamaan tinggal delta H ditambah delta U kuadrat dibagi 2 sama dengan 0 ya. Nah, kalau dalam bentuk diferensial maka kita bisa tuliskan DH sama dengan min U DU ya. DH sama dengan min U DU, ini persamaan 7.3. Nah, kemudian dari persamaan kontinuitas yaitu persamaan 2.26, kalau kita terapkan di sini, karena M itu adalah konstan ya, M itu adalah mass flow-nya ya, maka kalau dalam bentuk diferensial adalah DUA per V sama dengan 0 ya, atau dapat juga dinyatakan dV per V dikurangi DU per U dikurangi DA per A itu sama dengan 0 ya. Gitu. Nah, di sini di tabel 71 ya. Di
Di tabel 71 ini sudah diberikan beberapa persamaan-persamaan yang diambilkan dari bab 2, bab 5 ya, terkait dengan 3 hal, yaitu general equation of balance, balance equation for steady flow process ya, kemudian balance equation for single stream steady flow process ya. Nah. Oke. Kita kembali lagi. Nah, kalau kita lihat lagi fundamental property yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu ya, di persamaan 6.9 kita punya hubungan DH sama dengan T ds ditambah V dp ya. Nah, di sini kita bisa turunkan ya, spesifik volume merupakan fungsi dari entropi dan tekanan ya. Kalau diturunkan persamaan diferensialnya seperti ini. Nah, di sini kita dapatkan nilai beta ya. Di sini adalah dari hubungan yang lalu ya, persamaan 3.3 dan 6.18 ya. Kita sudah diperkenalkan dengan beta atau volume expansivity ya di sini. Nah, dari persamaan ini kalau kita masukkan ke dalam dv ya, dari persamaan tadi dv, maka di persamaan kita kembalikan ke persamaan yang awalnya tadi ya, di sini ya. Nah, dv per v sama dengan beta t per cp ds min v per c kuadrat dp. Ini persamaan 75. Nah, persamaan 73, 74, 6.9 dan 75 ini adalah berhubungan dengan dh, du, dv, ds dan dp ya. Ini. Oke. Kemudian persamaan 73 dan 6.9 itu bisa digabung ya. 73 ya. 73 itu yang tadi ya, 73 dan persamaan di chapter sebelumnya 69 itu bisa dikombinasikan ya, sama 69 ini ya, bisa dikombinasikan sehingga didapatkan TDS ditambah VDP sama dengan min U DU ya. Nah, di sini kalau dapat kita kombinasikan dengan mengeliminasi DV dan DU dari persamaan 74 ya, dengan menggunakan persamaan 75 dan 76, kita dapatkan hubungan dari persamaan 77 ya. 1 min M kuadrat VDP ditambah 1 plus beta U kuadrat per CP TDS minus U kuadrat per ADA. Nah, M ini adalah namanya Mach number ya. Mach number itu adalah rasio kecepatan fluida di dalam ducting tadi terhadap kecepatan suara di dalam fluida atau U per C ya. Jadi maksimumnya adalah kecepatan suara di fluida ya. Kalau kecepatan fluida itu mencapai itu berarti ya sama dengan 1M itu ya. Nah, itu namanya dinyatakan dengan dalam bentuk rasionya ya. Persamaan 77 ini adalah menghubungkan antara DP, DS dan DA ya. Nah, persamaan 76 dan 77 itu dikombinasikan dengan mengeliminasi V dp ya. Kita dapatkan persamaan 7.8 ya ini. Oke. Kemudian persamaan ini menghubungkan antara DU, DS dan DA ya, gitu. Oke. Kemudian kalau kita mendiferensialkan dari persamaan 74 ya, 74, maka kita akan dapatkan ya dengan cara ini ya, persamaan 77 dan 78 akan berubah menjadi seperti ini.
persamaan 7 10 ya. Sehingga di sini kalau kita lihat aliran di dalam ducting ya, maka ds per dx itu lebih besar dari atau sama dengan 0 ya, seperti itu. Nah, sekarang kalau untuk aliran di dalam pipa ya, misalnya aliran gas di dalam pipa steady state adiabatis ya, pipanya adalah pipa horizontal ya. Nah, cross sectional areanya konstan ya, berarti pipanya ukurannya tidak berubah, maka dA per dx sama dengan 0 ya. Di sini dA per dx nya sama dengan 0. Nah, maka persamaan 79 dan 710 berubah menjadi ini ya, dP per dx, kemudian U du per dx menjadi ini. Nah, di sini dari hubungan ini, kalau subsonic flow artinya itu kalau kecepatannya rendah ya, atau m kuadratnya kurang dari 1. Jadi fluida yang mengalir pada kecepatan rendah itu namanya subsonic ya. Subsonic ya. Nah, kalau subsonic maka dP per dx kurang dari 0 dan du per dx lebih besar dari 0 ya. Oke, karena di sini selalu positif ini karena m-nya lebih kecil dari 1 ya. Kemudian di sini tekanan menurun dan kecepatan naik ya, tekanannya menurun, kecepatannya naik ya, selama pada arah mengalirnya gas tersebut ya. Untuk subsonic flow atau kecepatan yang rendah, maksimum kecepatan fluida itu diperoleh di dalam pipa dengan pipanya itu constant cross section, yaitu adalah sebesar kecepatan suara ya. Dan nilai ini adalah bisa dicapai di bagian keluaran dari pipa gitu ya. Kemudian jika alirannya adalah kecepatan alirannya mencapai supersonik ya, supersonik itu berarti sama dengan atau mendekati kecepatan suara, maka pressure itu akan naik dan kecepatannya adalah menurun ya, sepanjang arah dari aliran tersebut ya, gitu. Oke, kita lihat di contoh 71 di sini untuk aliran yang steady state adiabatis irreversible dari cairan yang incompressible ya, ini untuk cairan, pipanya horizontal dan constant cross sectional area, artinya pipanya tidak berubah ukuran, maka kita diminta menunjukkan bahwa kecepatan itu adalah konstan ya. Kemudian temperatur meningkat ya sepanjang aliran, sedangkan tekanan menurun ya. Nah, kita ambil dari persamaan continuity ya, persamaan 2.26 U2 A2 per V2 sama dengan U1 A1 per V1. Di sini A2 itu sama dengan A1 karena tidak ada perubahan cross sectional area, alias pipanya adalah ukurannya tetap ya. Dan di sini V2 sama dengan V1 karena incompressible fluid, jadi volumenya tidak berubah ya, volume molarnya tidak berubah, maka akibatnya U2 juga akan sama dengan U1 gitu ya. Kemudian untuk yang B, jika temperaturnya meningkat ya, temperatur meningkat, apakah temperaturnya meningkat ya, selama aliran tersebut ya. Kita lihat bahwa dari entropi balan dari persamaan 5.18 kita bisa dapatkan bahwa Sg sama dengan S2 dikurangi S1 ya, entropi di posisi 2 dikurangi entropi di posisi 1 ya. Kalau alirannya
kalau cairannya incompressible, maka dan kapasitas panasnya C, maka perubahan entropinya Sg sama dengan S2 minus S1 sama dengan integral T1 sampai T2 C dt per T. Nah, Sg ini positif ya, aliran karena alirannya adalah merupakan proses yang irreversible ya. Maka T2, kalau demikian, jika Sg-nya positif berarti T2 selalu lebih besar dari T1. Maka pasti ada di situ ada kenaikan temperatur ya. Nah, walaupun nanti mungkin perubahan temperaturnya tidak terlalu besar gitu ya. Oke, kemudian C ya. Jika tekanannya, kita diminta menunjukkan jika tekanannya itu menurun ya. Apakah tekanannya itu menurun? Nah, kita sudah tunjukkan tadi bahwa U2 sama dengan U1 ya, kecepatannya adalah sama. Maka dari energi balan H2, entalpi di posisi 2 dikurangi entalpi posisi 1 itu sama dengan 0 ya. Kemudian kita kombinasikan dalam persamaan A ya. Dalam persamaan A dari example 6.2 ya. H2 min H1 sama dengan integral T1 T2 C dt ditambah V P2 min P1. Ini sama dengan 0 ya. Karena H2 min H1 perubahan entalpinya sama dengan 0. Sehingga di sini V kali P2 min P1 sama dengan integral minus integral C dt. Nah, tadi kita sudah dapatkan bahwa T2 selalu lebih besar dari T1 ya. Kalau T2 lebih besar dari T1 ya, maka P2 kurang dari P1 karena di ruas sebelah kanan kan ini negatif. Sementara nilai integral C dt kan ini positif ya. Maka di sini P2 ya berarti lebih kecil dari P1 ya. Sehingga pressure itu menurun ya. Nah, ini beberapa hal terkait dengan aliran fluida di dalam pipa ya. Untuk kasus reversible adiabatic flow ya. Nah, di sini U2 sama dengan U1 ya, kemudian Sg sama dengan 0 ya, perubahan entropinya 0 ya. Kemudian T2 sama dengan T1 ya. Kemudian P2 sama dengan P1 itu untuk yang aliran reversible adiabatic flow. Sekarang kalau untuk nozzle ya, nozzle itu adalah kalau kita mengalirkan suatu fluida di dalam pipa, kemudian di salah satu ujung pipa itu di situ dikecilkan cross sectional areanya ya, berarti seperti semprotan ya, semprotan air. Nah, itu adalah namanya nozzle ya. Nah, jadi perubahan dari tekanan dari cross sectional area yang besar ke cross sectional area yang kecil, atau itu namanya converging. Kalau diverging itu dari cross sectional area yang kecil ke yang besar ya, seperti itu. Kita sudah punya hubungan tadi dari persamaan 79 dan 70 ya, tentang dP per dx dan du per dx. Nah, di sini sudah dari tabel 72 ini sudah ditabelkan. Jadi untuk yang subsonic flow, jadi kecepatan aliran fluidanya kurang daripada kecepatan suara ya. Maka untuk yang converging, jadi yang pipanya mengecil seperti di Sparger dan seterusnya itu ya. Ini yang converging nozzle ya. Jika velocity increase, kecepatannya adalah naik ya. Jadi tekanannya menurun ya, sebagaimana penurunan cross sectional area. Jadi kalau converging itu pipanya mengecil,
nanti kecepatannya meningkat ya, tapi tekanannya turun ya akibat dari penurunan cross sectional area. Kemudian kita ambil contoh kalau ada fluida yang kompresibel ya, misalnya gas ya, kemudian masuk ke dalam nozzle yang converging berarti mengecil ya, P1 selalu lebih besar dari P2 ya. Kemudian tekanannya adalah menurun ya, tekanannya menurun, kemudian laju alir dan velocity-nya increase, jadi laju alir dan kecepatannya meningkat ya. Nah, rasio tekanan P2 per P1 ini bisa mencapai nilai kritisnya, di mana pada nilai kritis ini kecepatan dan kecepatannya di bagian keluaran itu sama dengan kecepatan suara. Nah, itu berarti sudah mencapai pada nilai kritis dari rasio tekanan ya, P2 per P1. Nah, itu adalah nozzle ya. Nah, hubungan antara kecepatan dengan tekanan ya, untuk yang nozzle isentropik ya, nozzle yang entropinya konstan, ini dapat dinyatakan di persamaan berikut ya, untuk gas ideal dan constant heat capacity. Maka kombinasi dari persamaan 69 dan 73 untuk yang isentropik nozzle ini tadi, persamaannya adalah U kali DU sama dengan min V kali dP ya. U DU sama dengan minus V dP. Kalau kita integrasikan untuk nozzle di bagian masukan dan bagian keluaran ya, kita simbolkan dengan 1 dan 2 untuk yang bagian keluaran, maka U2 kuadrat dikurangi U1 kuadrat sama dengan ini integralnya ini ya, minus 2 integral P1 P2 V dP ya, atau sama dengan ini di persamaan 7/11 ya. Gamma kita mengenal ya, gamma itu adalah rasio dari heat capacity ya, Cp per Cv itu namanya gamma ya. Dari persamaan 7/11 kita selesaikan ya untuk rasio tekanan P2 per P1 ya, dimana U2 itu mencapai kecepatan suara ya, berarti U2 kuadrat sama dengan C kuadrat ya, karena ini kecepatan suara itu kan C ya, sama dengan minus V kuadrat do P per do V pada entropi yang konstan ya. Oke. Nah, finally dari ini setelah kita substitusi, kita akan dapatkan U2 kuadrat sama dengan gamma P2 kali V2. Nah, kemudian nilai U2 kuadrat sama dengan gamma P2 V2, dan satu lagi U1 itu sama dengan 0 ya. U1 sama dengan 0 ya. Maka rasio tekanan di bagian penurunan tekanan tadi ya, atau di bagian penurunan ukuran dari cross sectional area, P2 per P1 sama dengan 2 per gamma plus 1 dipangkatkan gamma per gamma min 1 atau persamaan 7/12 ya. Kita lihat di contoh 7.2 ya. Ini ada nozzle ya, nozzle ini didesain untuk mengoperasikan steam ya, steam yang melewati nozzle ya. Steamnya tekanan 700 kPa, suhunya 300 derajat Celcius ya. Kemudian di bagian nozzle inlet kecepatannya adalah 30 meter per detik ya. Nah, kita diminta untuk menghitung rasio A per A1. A itu adalah cross sectional area di bagian keluaran,
A1 adalah cross sectional area bagian masukan ya. Jika tekanannya 600, 500, 400, 300, 200 kilopascal ya. Misalnya di sini diasumsikan bahwa nozzle-nya itu isentropik ya, gitu. Nah, kita coba dari persamaan 226 ya. Kemudian kita integralkan dari persamaan 7.3, maka energi balannya adalah A per A1 sama dengan U1 per V1 V per U ya. Ini dari persamaan sebelumnya. Kemudian U kuadrat sama dengan U1 kuadrat. Jadi U itu adalah kecepatan di bagian keluaran dari nozzle ya. Sama dengan A. Jadi AV ini adalah luas permukaan cross sectional di bagian keluaran ya. Jadi U kuadrat sama dengan U1 kuadrat dikurangi 2 kali H-H1 ya. Oke. Nah, di bagian awal masuk pipa, masuk ke bagian inlet dari nozzle, entropinya adalah ya, tadi kan 700 kilopascal 300 derajat Celcius ya. Silahkan dicari dari steam table ya, steam table untuk steam pada tekanan 700 kilopascal dan 300 derajat Celcius ya. Itu berarti superheated steam. S1 nya adalah ini diperoleh dari angka-angka ini diperoleh dari steam table ya. Dari steam table S1 ya. Jadi steam table itu seperti ini ya. Ada superheated steam, ada saturated steam ya. Tinggal dibaca aja di appendix ini juga sudah ada persamaan-persamaan yang bisa dipakai untuk menghitung interpolasinya ya. Di situ cara menginterpolasi dari data-data dari tabel ini sudah diberikan caranya. Ya, oke. Jadi S1, H1, V1 itu diperoleh dari steam table. Kemudian kita masukkan nilainya di persamaan A. A per A1 sama dengan 30 per 371,39 kali V per U. Jadi persamaan yang ini ya. Nah, persamaan yang U tadi ya. Jadi, ya. Oke, kemudian yang kedua adalah dari persamaan yang bagian 2 ini, yang ini ya. Ini yang pertama tadi masukkan, kemudian yang kedua masukkan. Nah, kita punya dua persamaan ini ya. Dua persamaan. Nah, H-nya belum tahu ya, H belum tahu, V belum tahu, U belum tahu ya. Nah, diketahui bahwa prosesnya ekspansi itu adalah isentropik ya. Ekspansinya adalah isentropik, berarti entropinya konstan, sehingga di situ S itu sama dengan S1. Maka nanti tinggal dibalik saja dari steam table ya. Kalau S-nya itu segini ya, sedangkan tekanannya 600 kilopascal ya, jadi berapa entalpi sama volume molarnya gitu ya. Kalau ini tadi kan data-data pada 700 kilopascal 300 derajat Celcius ya, superheated steam. Nah, sekarang setelah diekspansi ya, diekspansi secara isentropik, maka entropinya tetap konstan 7,2997. Nah, padahal tadi diekspansi ke tekanan 600 kilopascal. Tinggal kita baca di steam table. Kalau untuk tekanan 600 kilopascal, entropi 7,2997, berapa hanya? Hanya bisa kita baca dari steam table ya. Perhatikan, Anda harus mahir di sini di dalam metode interpolasi ya. Interpolasinya Anda harus sudah mahir untuk membaca tabel ya. Oke. Di bagian awal dari ini appendix sudah ada ya, sudah ada bagaimana cara menghitung
interpolasinya ya. Bagaimana cara menginterpolasi sudah ada ini di bagian awal ya. Ini tadi ya. Tadi 600 kilopascal. Kemudian nanti kita baca di sini ya. V, jadi diurut ya. VUH ya. VUHS. Jadi VUHS di sini ya. Tinggal dibaca aja. Maka kalau berada di antara kedua ini ya berarti harus kita interpolasi. Jadi misalnya tekanan 620 ya berarti harus diinterpolasi antara 600 sampai 625 ini gitu. Oke, kita lanjut lagi. Nah, kita baca dari steam table pada tekanan 600 kilopascal dengan entropi yang segini 7,2997 berarti berapa V-nya gitu ya. Kemudian setelah ini kita dapatkan, masukkan di persamaan B. Maka kita bisa menghitung U. Nah, dari sini juga masukkan ke persamaan A ya. Kita sudah bisa mendapatkan rasio cross sectional area ya. Kemudian lakukan hal yang sama untuk tekanan yang lain. Nanti bisa ditabelkan seperti ini. Baik, itu adalah tentang ekspansi ya, di ekspansi di nozzle ya. Ekspansi atau penurunan tekanan ya, kaitannya dengan nozzle. Nah, sekarang yang untuk kasus yang kedua ini, example 73 ini ya. Nanti silahkan dibaca, ini sama juga seperti yang tadi ya. Hanya di sini kadang-kadang kalau steam tabel tadi ada ya. Kalau nanti suatu saat ternyata fluidanya itu bukan steam, berarti kan kita nggak punya tabelnya. Nah, maka itu terus kalau tidak ada seperti itu, maka kita bisa menggunakan persamaan yang lain gitu ya. Nah, coba kita lanjutkan untuk throttling ya. Throttling itu adalah perubahan tekanan ya. Perubahan tekanan. Jadi fluida mengalir di dalam pipa, kemudian terjadi perubahan tekanan ya. Misalnya orifice ya. Orifice, ada valve. Ya, kemudian ada melewati poros plug ya. Nah, di sini yang tentunya yang berperan adalah terjadi pressure drop ya di dalam aliran fluida tersebut ya. Nah, diasumsikan bahwa energi kinetik dan potensial itu tidak berubah ya begitu. Nah, untuk proses throttling maka di sini no shaft work ya, tidak ada kerja dan tidak ada perpindahan panas. Ya, proses throttling ini tidak ada kerja dan tidak ada perubahan panas ya. Ini di orifice itu. Nah, maka di sini delta H-nya sama dengan 0 ya. Jadi delta H sama dengan 0 atau alias H2-nya sama dengan H1 atau konstan entalpi. Ya. Kemudian entalpi ini untuk gas ideal tergantung kepada temperatur ya. Maka proses throttling itu juga itu tidak berubah terhadap temperatur padahal. Ya. Jadi karena entalpi untuk gas ideal itu tergantung pada temperatur, maka proses throttling itu tidak berubah temperaturnya dalam hal ini ya. Nah, misalnya ya ini ya, kita punya steam tekanan 1000 kilopascal, suhunya 300 derajat Celcius ya. Ini dithrottling ke 101,325 kilopascal ya. Jadi tekanannya diturunkan dari 1000 ke 101,325 atau alias atmosferik ya. Berarti tadi dibilang bahwa entalpinya kan konstan ya. Di sini entalpinya konstan, maka H2 sama dengan H1 ya.
Nah, kita dapatkan H2-nya adalah 3052,1. Nah, sekarang dari steam tabel ya. Kalau ada steam tekanannya 101,325 ya. Kemudian entalpinya 3052, berarti berapa suhunya? Nah, oh ternyata suhunya adalah 288,8. Padahal tadinya suhunya berapa tadi? Ya, tadinya suhunya adalah 300 ya, 300 jadi 288. Berarti ada penurunan sedikit ya dari suhunya. Oke, kemudian jelas ya. Throttling tersebut, misalnya kita men-throttling steam basah. Ya, kalau steam basah itu artinya steam itu mengandung fase cair juga fase uap. Jadi ada uapnya dan ada fase cairnya dari steam ya. Nah, misalnya ada steam basah ya, bukan steam jenuh ya, steam basah. Kemudian di throttling ke tekanan yang rendah ya, sehingga sebagian dari cairan itu menguap itu ya. Cairan yang tadinya basah mungkin sebagian cairannya menjadi uap ya. Maka uapnya menjadi superheated ya. Misalnya kita punya steam basah 1000 kilopascal ya. Dimana kalau steam tekanan 1000 kilopascal itu temperatur jenuhnya adalah 179,88 ya. Jadi kalau ada steam tekanan 1000 kilopascal, maka temperatur jenuhnya 179,88. Berarti kalau kita punya steam tekanan 1000 kilopascal, suhunya 179,88, berarti steamnya jenuh, saturated ya. Tapi kalau kita punya tekanan 1000 kilopascal kok suhunya 250, oh berarti superheated steam ya. Dia sudah lewat jenuh. Nah, di sini tekanannya wet steam 1000 kilopascal ya. Kemudian ini adalah kualitasnya 0,96 ya. Berarti berapa ini? 0,96 ya. Steamnya 0,96, cairannya 0,04 ya. Kemudian di throttle ya ke 101,325 ya. Nah, kita lihat bahwa proses throttling itu adalah entalpinya konstan. Maka H2-nya sama dengan H1 ya. H2 sama dengan H1 sama dengan ya, 0,04 kali 762,6 ya. Jadi 762,6 itu adalah entalpi ya, entalpi dari basahnya. Jadi entalpi steam pada fase cair ditambah dengan 0,96 kali di sini entalpi fase uap ya. Nanti bisa dilihat di steam table yang saturated ya. Jadi di saturated itu nanti ada ataupun di superheated juga ada. Di sini ada saturated liquid, ada saturated vapornya ya. Nah, kalau di saturated steam, jadi bisa, kalau saturated steam bisa salah satu suhunya atau tekanannya. Nanti di sini ada entalpi saturated liquid, ada saturated vapor. Nah, di sini ini adalah H liquid, ini H vapor ya. Seperti itu. Nah, pada 101,325 ini dengan entalpi ini 2695. Jadi entalpi 2695 kemudian tekanannya 101,325, maka temperaturnya berapa? 109,8 ya. Ya, kalau kita lihat di sini ya 109,8 kalau kita lihat dari steam table. Padahal kita tahu bahwa pada kondisi atmosferik temperatur saturated itu adalah pada 100 derajat Celcius ya.
ya. Berarti ini sudah lewat jenuh, ya. Gitu. Jika saturated liquid, cair jenuh itu di throttle ke tekanan yang lebih rendah, ya. Di throttle ke tekanan yang lebih rendah, maka sebagian cairan akan menguap, ya. Begitu. Menghasilkan campuran antara saturated liquid dan saturated vapor pada tekanan yang lebih rendah tersebut, ya. Contoh, ya, misalnya kita punya saturated liquid water, air pada 1000 kilopascal, ya. Nah, pada 1000 kilopascal ini jenuhnya berapa temperaturnya? 179,88, ya. Nah, oke, kemudian ini di flash atau di throttling ke 101,325, ya. Dari 1000 kilopascal ke 101,325. Tadi proses throttling ini adalah isentalpik, ya, entalpinya konstan. Maka H2 sama dengan H1. H1 kita ambil dari steam table pada kondisi ini saturated liquid water ini, ya. Kemudian jadi kita ambil entalpi pada saturated liquid, ya, pada 1000 kilopascal. Ini adalah nilai dari H1. Kemudian di throttling ke 101,325, ya. Berarti bagaimana dengan kalau kita punya tekanan yang tadi seperti itu, ya, cair jenuh 1000 kilopascal, kemudian di throttling. Throttling kan tekanannya menjadi lebih rendah. Berarti sebagian dari cairan tersebut akan menguap, ya. Tadinya kan cair jenuh. Nah, kalau diturunkan tekanannya dari 1000 ke 101,325, maka sebagian akan menguap. Berapa sih bagian uapnya? Nah, itu yang ditanyakan, ya. Maka kita bisa hitung H1 ini adalah entalpi totalnya, ya. Entalpi totalnya kita masukkan sini, ya. Entalpi total sama dengan entalpi cairannya, entalpi cairan dikalikan dengan berapa fraksi mol cairan ditambah dengan fraksi mol fase uap dikalikan dengan entalpi uapnya. Nah, ini diselesaikan, X-nya ketemu 0,152. Berarti 15,2% dari cairan jenuh ini berarti menguap, begitu, ya. Oke. Bersama contoh 74, ya, contoh 74. Jadi kalau contoh-contoh ini yang sebelumnya ini kan menggunakan air, ya. Kalau air berarti kita mengambil data entalpinya dari steam tabel. Nah, untuk yang 7.4 ini zatnya adalah fluidanya bukan air. Berarti kan tidak ada propan table, ya. Kalau tadi kan ada steam table, di sini nggak ada propan table. Nah, kalau tidak ada, maka kita tidak bisa menghitung dengan cara ini. Bagaimana caranya? Maka kita menggunakan persamaan yang terkait dengan delta H, ya. Kemudian ada delta S, ya, yang sudah kita bahas di pertemuan yang lalu, ya. Ini menggunakan delta S, CP, ya. Nah, maka tinggal prinsipnya nanti apakah prosesnya itu isentalpik atau entalpi konstan atau isentropik, ya. Entropinya konstan. Jadi tinggal dihitung aja ini. Nanti silakan ini diikuti, ya. Berikutnya adalah saya langsung ke, nah, kalau tekanannya tinggi, Anda tetap harus bisa menghitung compressibility factor, ya, di sini, ya. Nah, di sini ada perubahan, ada compressibility factornya. Silakan aja. Ini menggunakan generalis correlation seperti yang sudah kita bahas yang lalu. Berikutnya adalah turbin atau expander, ya. Jadi turbin itu atau expander itu adalah terjadi ekspansi dari suatu gas, modelnya seperti nozzle, ya. Seperti nozzle dari kecepatan rendah kemudian diekspansi menjadi kecepatan yang lebih tinggi, ya. Di sini
energi internal akan diubah menjadi energi kinetik ya. Nah, energi kinetik inilah nanti yang menggerakkan shaft ya, atau menggerakkan roda shaftnya ya, asnya ini, karena kan memang turbin nanti menghasilkan gerak mekanis ya gitu kan. Nah, dari persamaan 230 dan 231 ini adalah persamaan yang sesuai untuk expander ini ya. Nah, persamaan 230 dan 231 dapat diubah menjadi seperti ini ya, 713 dan 714 ya. WS ya sama dengan M kali delta H ya, sama dengan M kali H2 min H1. M-nya adalah laju alir ya, laju alir. Atau di sini WS sama dengan delta H sama dengan H2 min H1. Jika fluida itu di turbin ya, itu ekspansi secara reversibel dan adiabatis, maka prosesnya adalah isentropik ya. Jadi jika fluida mengalir ya di dalam turbin expander, kemudian terjadi ekspansi secara reversibel dan adiabatis, maka prosesnya dikatakan isentropik atau entropinya konstan ya. Nah, ketika S2 itu sama dengan S1, maka kita kembalikan lagi ke persamaan awalnya ya. Maka persamaan 714 bisa diubah menjadi W isentropik sama dengan delta H, entropi konstan ya. The shaft work atau delta H shaft work ya, ini pada entropi yang konstan. Nah, shaft work atau WS isentropik itu adalah merupakan maksimum kerja ya yang dapat diperoleh pada proses turbin adiabatis ya, pada kondisi inlet dan tekanan outlet. Nah, oke, maka efisiensi turbin sama dengan WS dibagi dengan WS isentropik ya gitu. Jadi ini adalah shaft work yang aktual dibagi dengan shaft work isentropiknya. Atau dari persamaan 714 dan 715 dapat dituliskan efisiensi sama dengan delta H dibagi dengan delta H entropi konstan. Jadi kondisi delta H entropi konstan ya, delta H pada entropi konstan ini adalah kondisi yang paling maksimal gitu. Oke. Ini kalau digambarkan dalam HS diagram seperti ini ya. Ini adalah ekspansi secara adiabatis ya, 1 ke 2 gitu ya. Kemudian yang 1 ke 2 aksen ini adalah yang aktual ya. Oke. Di persamaan 7.6 ya, kita coba ya persamaan example 7.6 ya. Di example 7.6 ini ada steam turbin ya, kapasitasnya adalah 56.400 kW atau 56.400 kJ per detik ya. Kemudian kondisi steam inletnya adalah 8600 kPa ya, 8600 kPa, suhunya 500 derajat Celcius ya. Ini adalah kondisi superheated ya. Kemudian masuk ke kondensor pada tekanan 10 kPa. Jika efisiensi dari turbin adalah 0,75, maka kita diminta menentukan steam di bagian keluaran ya, dan laju alir steamnya. Nah, kita mulai dari bagian inlet ya. Bagian inlet ini tadi 8600 kilopascal ya, 8600 kilopascal, suhunya 500 derajat Celcius. Dari steam table kita dapatkan di superheated ya,
suhu 8600 suhu 500, tekanan 8600. Perhatikan bahwa nanti di steam tabel suhu 500 itu enggak ada ya. Jadi nanti Anda harus interpolasi ya. Anda harus interpolasi 8600. Kita lihat ya di steam tabel. Cara membacanya steam tabel. Belum ya, ini masih di tekanan berapa? Masih belum. Nah, 8600, sedangkan suhunya adalah 500 ya. Padahal di sini hanya sampai 450. Ya, sampai 450. Maka Anda harus interpolasi ya. Oh, di sini ada 8600, kemudian suhunya 500 derajat Celcius. Berarti di sini entalpinya adalah 3391 ya. 3391,6. Nah, oke. Entropinya adalah 6,6858 ya. Tadi di steam tabel kita ambil dari sini. Kemudian ekspansi tadi prosesnya adalah isentropik ya. Ke tekanan 10 kilopascal ya. Berarti S2 sama dengan S1. Maka di bagian keluaran entropinya ya sama dengan bagian yang pertama. Nah, kemudian kita bisa lihat pada tekanan 10 kilopascal maka steam posisinya sudah basah ya. Sudah basah, sudah ada sebagian yang mengembun. Ya, pada 10 kilopascal ya. Nah, berarti kita bikin rumusnya seperti ini. S2 sama dengan ya, S2 liquid ya, S2 cairan ditambah dengan X2 kali S2 uap dikurangi S2 liquid ya. Karena tadi posisinya di 10 kilopascal adalah sudah steam basah ya, maka nanti ada steam yang bagian cairnya dan ada steam bagian uapnya. Nah, kita masukkan, jadi S2-nya kita isi dengan S1 tadi karena sama. Kemudian S2 ya, ini pada 10 kilopascal ini ya, 10 kilopascal berarti entropinya berapa? Ditambah dengan X2 kali entropi uap dikurangi entropi cairan. Berarti X2-nya terhitung berapa ini? Ya, kalau kita masukkan seperti ini, X2-nya 0,8047. Berarti uapnya 80,47% ya. Sebagian lagi sudah berubah menjadi fase cair ya. Nah, kemudian entalpi juga kita hitung seperti itu. H2 sama dengan H2 liquid ditambah X2 kali H2 vapor dikurangi H2 liquid ya. Masukkan H2-nya, kita masukkan maka H2 sama dengan ya H2 liquid ya. Tadi kan ini kita bisa dapatkan entropinya, tapi juga kita bisa dapatkan juga entalpinya ya. Nah, dari persamaan ini kita bisa menghitung ya. Berarti H2-nya adalah berapa? Ya. Karena X2-nya kan tadi udah tahu nih. 0,80447. Sedangkan pada tekanan 10 kilopascal kita bisa baca nilai dari entalpinya. Entalpi uap. Ini entalpi uap maupun entalpi cairannya. Berarti H2 sama dengan, nah ini ya, dengan menggunakan persamaan ini. Maka delta HS sama dengan H2 dikurangi H1. Berarti delta H-nya adalah minus 1274,2 ya. Kita punya rumus bahwa delta H sama dengan efisiensi dikalikan dengan delta HS. Delta HS tadi udah bisa kita hitung ya.
efisiensi diketahui 0,75, berarti delta H-nya berapa? Min 955,6. Maka kalau delta H-nya tahu, H2-nya bisa kita hitung. H2 sama dengan H1 ditambah dengan delta H-nya, menjadi 2436 ya. Oke. Kalau H2-nya sudah kita dapatkan ya, maka dikatakan tadi bahwa steam di kondisi terakhir adalah posisi basah ya, posisi basah. Kalau H2 sudah kita dapatkan, coba kita masukkan di sini ya. H2 sama dengan ya ini ya, masukkan ke sini. H2 sama dengan H2 liquid ditambah X2 H2 vapor dikurangi H2 liquid. Maka di sini kehitung X2-nya adalah 0,9378 ya. Oke, entropinya sama dengan kita hitung kayak seperti ini tadi. Nah, 7,6846. Nah, coba dibandingkan ya. Entropi di akhir 7,68 dengan entropi 6,68 ya. Jadi sudah ada kenaikan entropi ya. Maka kita bisa hitung juga laju alir steamnya ya. Jadi kita punya persamaan 7.13 ya. 7.13 WS sama dengan M ya dikalikan M dikalikan dengan H2 dikurangi H1 ya. Sedang H2 udah tahu, H1 udah tahu, WS tahu, maka M-nya kita bisa hitung. Ya, laju alir dari steamnya 59,02 kg per detik. Kemudian perhatikan bahwa contoh 7.7 ini adalah untuk zat-zat yang tidak punya model steam table ya. Maka kalau tidak ada yang model steam table, maka kita hitung dari CP-nya. Ya, gitu. Nanti silahkan diikuti aja ini. Yang persamaan yang example 77 ini adalah diperuntukkan untuk yang zat selain air ya. Karena yang ada tabel yang lengkap adalah yang steam tabel, sedangkan yang etilen tidak ada. Nah, ini menggunakan CP ya. Silahkan nanti diikuti aja. Saya akan sampaikan untuk compression ya. Compression proses. Nah, kompresor ini kebalikan daripada ekspansi ya. Kebalikan dari ekspansi seperti ini. Ini titik 1, titik 2, dan tekanan di titik 2 itu lebih besar daripada di titik yang pertama. Itu adalah kompresor ya. Nah, kompresor itu bersifat adiabatis ya. Kompresornya adalah adiabatis. Kemudian di kompresor ini juga isentropik. Jadi entropinya adalah konstan ya. Kalau begitu berarti efisiensi kompresor sama dengan W isentropik dibagi dengan WS. Ya, berarti yang maksimalnya adalah yang WS. Nah, juga bisa kita hitung dari entalpinya. Jadi efisiensi kompresor sama dengan delta HS dibagi dengan delta H ya, gitu. Baik. Contoh 7.8 ini adalah saturated steam 100 kPa. Ya, kalau temperatur jenuhnya adalah 99,63. Itu dikompresi secara adiabatis ke 300 kPa. Ya. Jika efisiensi kompresornya adalah 0,75, berapa kerja yang diperlukan? Ya. Bagaimana sifat-sifat dari aliran yang keluar ya? Aliran yang keluar. Nah, kita lihat ya. Saturated steam pada 100 kPa ya, ini kondisi awalnya. Saturated steam 100 kPa ya. Kalau saturated kita tidak perlu 100 kPa suhu berapa, enggak perlu. Salah satu aja. Nah, berapapun
dari nilai tekanannya nanti ada kondisi saturatednya begitu. Nah, dari steam table untuk yang saturated, kalau tekanannya 100 kPa maka S1 kita baca di tabel, H1 juga kita baca ya. Nah, sekarang kalau prosesnya tadi kompresinya adalah isentropik ya, ke 300 kPa. Tadi kalau isentropik itu berarti entropinya konstan ya, entropinya konstan. Ya, S2 sama dengan S1 sama dengan ini ya. Nah, sekarang dari superheated steam pada 300 kPa. Nah, kita baca di superheated steam tekanan 300 kPa ya. Berapa entalpinya ya? Berapa entalpinya? Entalpinya adalah 2888,8. Ini kita baca dari tabel atau lewat interpolasi ya. Ini karena kita tidak ada yang persis ya. Tidak ada yang persis 300 kPa ya. Maka itu bisa diinterpolasi. Kemudian delta HS berarti berapa? 2888,8 dikurangi 2675,4. Maka kita dapatkan delta HS-nya ya. Kemudian dari persamaan 717, delta H sama dengan delta HS dibagi dengan efisiensi. Maka kita dapatkan nilai dari delta H yang sebenarnya 284,5. Nah, kalau delta H-nya udah tahu, berarti kita bisa menghitung H2. Ya kan? H2-nya berapa? H2 sama dengan H1 ditambah delta H ya. Oke. Nah, untuk superheated steam ya, kalau entalpinya segini, superheated steam ya. Superheated steam maka dengan interpolasi kita dapatkan pada suhu 246. Berarti untuk entalpi segini superheated steam ya, tekanannya 300 tadi 300 kPa, berarti suhunya kehitung 246,1 pada nilai entalpi yang ini. Sedangkan entropinya adalah 7,5019 ya. Maka kerjanya adalah WS sama dengan delta H ya, sama dengan segini. Nah, berikutnya ini juga ada penurunan-penurunan rumus yang terkait dengan jika misalnya fluidanya itu adalah tidak punya steam table-nya, maka kita harus menggunakan CP ya, menggunakan CP ya, seperti ini ya, menghitung delta HS-nya dari CP, menghitung WS dari CP, baru menghitung kompresor efisiensi. Ini adalah untuk fluida-fluida yang tidak ada steam tabelnya gitu kan. Nah, maka di sini temperatur aktual ya, delta H sama dengan CPH T2-1, maka T2-nya sama dengan T1 ditambah delta H per CPH ya. Ini adalah pengembangan dari yang tadi, tapi kalau untuk fluida yang tidak tersedia steam table-nya, kayak model steam table ya. Nah, ini juga bersama example 7.9 ini zatnya metan. Maka kita tidak bisa membaca entalpi dari steam table karena berbeda. Maka bagaimana cara mengerjakannya? Cara mengerjakannya adalah menggunakan CP seperti yang sudah dirumuskan di sini. Nah, menggunakan ini ya. Silakan nanti menggunakan ini. Ini adalah jika tidak bisa kita baca dari steam tabel. Oke, kemudian pompa ya. Pompa ini juga mirip-mirip kompresor, tapi di sini adalah untuk yang biasanya pompa itu adalah untuk yang incompressible fluid ya. Maka
persamaan-persamaan yang kita terapkan di adiabatik kompresor nanti bisa diterapkan di pompa ya. Persamaan 713 sampai 715, 717 itu valid ya. Nah, pompa itu juga prosesnya isentropik ya. Juga isentropik. DH sama dengan V kali dP ya. DH sama dengan V kali dP ya. Maka kalau kita kombinasikan ya 7.15 ya 7.15, maka W isentropik kita dapatkan delta HS sama dengan integral P1 P2 V kali dP. dP adalah perubahan tekanannya ya dari P1 ke P2. Ini adalah WS isentropiknya ya. WS isentropik sama dengan delta HS-nya. Kemudian untuk cairan ya, cairan itu kan V-nya tidak tergantung pada tekanan ya, karena incompressible. Maka WS isentropik adalah sama dengan delta HS sama dengan V ya, V-nya tetap ya, kali P2 dikurangi P1 ya. Nah, atau kita juga bisa menggunakan persamaan 627 dan 628 di sini ya. Nah, cuma betanya itu walaupun kecil sebenarnya bisa dikalkulate ya, bisa dihitung ya, gitu. Ini adalah untuk DH 627 untuk menghitung DH dan 628 untuk menghitung DS ya, entropinya. Sedangkan beta adalah volume expansivity menggunakan persamaan 3.3. Maka kita rumuskan persamaannya menjadi ya 725 dan 726 ya. Delta H sama dengan tadi kan diferensial ini. Kita nyatakan dalam delta H sama dengan CP kali delta T ditambah V kali 1 min beta T kali delta P. Ini juga yang entropinya. Nah, untuk perhitungan pompa ini contohnya di example 7.10 ya. Misalnya kita ingin memompa air 45 derajat Celcius 10 kilopascal, kemudian pompanya adalah pompa adiabatis ya. Kemudian tekanan bagian keluaran pompa adalah 8.600 kilopascal ya. Misalnya efisiensi pompa adalah 0,75. Maka kita diminta menghitung kerja dari pompa ya. Kemudian berapa perubahan temperaturnya. Jadi kalau sebenarnya pemompaan cairan itu ada perubahan temperatur ya, cuma kalau di pompa-pompa kita itu kan tidak terdeteksi, tidak terasa begitu ya. Oke. Diketahui bahwa tadi adalah saturated liquid 45 derajat atau 318,15 Kelvin. Kita baca dari tabel, sistem tabel ya. V-nya adalah 1010 cm kubik per kilogram, betanya adalah 425 kali 10 pangkat min 6 per Kelvin, CP-nya ini. Ya, sekarang kita bisa dari persamaan 724 kita bisa menghitung W isentropiknya sama dengan delta H S ya. Dari persamaan 724 ini ya. Sama dengan nanti V kali P2 min P1. V-nya ini volume molar ya, dikalikan P2 dikurangi P1, berarti W isentropiknya adalah ini. Nah, sekarang delta H sama dengan delta HS dibagi dengan efisiensi ya. Efisiensi yang diketahui 0,75, berarti delta H-nya berapa? 11,57. Padahal WS sama dengan delta H tadi kan untuk pompa, maka sama dengan 11,57 ya. Ya, tadi kan untuk pompa WS isentropik sama dengan delta HS ya. Nah, kemudian berapa perubahan temperaturnya selama pemompaan? Jadi suhunya kan pasti berubah ya.
maka kita menggunakan persamaan 7.25 ini ya. Delta H sama dengan CP delta T ditambah V 1 min beta T kali delta P. Kita masukkan ya. Masukkan angkanya, maka delta T nya bisa dihitung ya, 0,97 Kelvin atau 0,97 derajat. Jadi walaupun kecil tapi ada perubahan suhunya, jadi suhunya naik ya gitu. Dan delta S nya juga bisa kita hitung ya gitu. Delta T kita bisa hitung, delta S bisa kita hitung. Saya kira itu ya. Nanti ada beberapa tugas ya, beberapa tugas yang nanti harus dikerjakan. Ini di 7.15, 7.19 ya, nanti tolong nanti lihat di web ya, di web problem berapa saja yang perlu dikerjakan ya. Nanti lihat di blog saya ya. Oke, terima kasih.